Oke, selamat datang di Pondasi, Podcast Bisnis dan Investasi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Wanda Kofifah. Ya, Hai. siapa sih nama panjang lu? Iya, Wanda Kofifah. Wanda Kofifah aja. Ya. Nah, asalnya dari mana nih, Wan? Gue asal dari Banjarmasin, by the way. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke. Nah, Wanda ini yang gue tahu sih semester 4 kan? Semester 4 ya? Iya, gue semester 4 manajemen bisnis ITS. Nah, kalau gue juga semester 4 manajemen bisnis. Jadi kita temenan nih. Temenan nih. Ini pura-pura baru ketemu apa gimana ya? Enggak dong. Oke. Jadi tema hari ini tuh kan bahas bisnis nih. Lu kan diundang ke sini karena lu punya bisnis. Oke. Nah, ini bisa dikasih tahu nggak? Lu itu punya berapa bisnis? 10 kayak atau berapa gitu? Coba. Oke. Udah dikenalin kan tadi sama Sandi. Perkenalkan gue Wanda. By the way, gue mahasiswa semester 4 manajemen bisnis ITS. Saat ini gue kesibukannya selain akademik, gue fokus akademik. Yang kedua, gue juga fokus bisnis. Saat ini gue berkecimpung di industri skincare. Nah, gue megang punya brand sendiri. Sama gue juga jadi reseller atau distributor ratusan lokal brand di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya gue mulai brand ini itu dari 2021. Tapi kalau ditanya gue jadi reseller distributor, itu gue dari 2018. Waktu itu gue cerita aja kali ya, gue mulainya gimana. Cerita aja. As simple as waktu itu 2018 itu industri skincare masih nggak marak itu gitu loh. Jadi orang-orang tuh masih yang nggak aware sama perawatan kulit. Nah di situ gue kelas 2 SMP udah kayak gue kayaknya harus well dressed dan penampilan gue tuh harus dijaga gitu loh, karena emang kayak ya udah cantik dihargai itu beneran ada. Nah setelah itu gue punya geng nih, ceritanya gue di SMP. Nah gue geng itu waktu itu kalau nggak salah berlima atau berenam, tapi kita kayak pengen bikin bisnis skincare gara-gara tertarik sama skincare Korea waktu itu. Kalau lu tahu skincare Korea itu kan dulu tuh bener-bener yang semarak itu di Indonesia. Lokal-lokal brand tuh masih nggak ada yang sepowerful itu gitu loh. Nah abis itu gue kayak nyoba-nyobain skincare Korea tuh share injure, tahu kan biasanya skincare Korea tuh kan biasanya size-nya gede-gede gitu kan. Oh iya. Nah jadi di share injure ke tempat yang kecil-kecil. Nah terus gue beli yang kecil-kecil dengan harga murah. Since gue kan waktu itu gue SMP, uang gue terbatas, tapi gue mau cantik juga gitu loh, ngerti kan? Nah gue beli share injure adalah pokoknya di supplier gitu. Dan dari situ gue terinspirasi, kenapa nggak gue bikin gini juga? Karena ternyata waktu itu penjualnya tuh bisa gue bilang tuh lumayan gitu loh. Lumayan untung, dan gue kok dia rame banget jualannya, orang-orang tuh pada beli ke dia gitu loh. Terus gue kayak pengen menyaingi. Nah muncullah bisnis ini 2018 sama 4 teman gue. Waktu itu modal cuma 300.000, 250-300.000 per orang, totalnya sejutaan. Itu kita mulai dari share injar, masih produk Korea tuh, produk Korea. Terus habis itu ternyata sekian berjalan beberapa bulan, gue memutuskan untuk exit dari produk Korea dan share injar ini, karena gue setelah menyadari share injar itu ternyata tidak disarankan dan bahkan sebenarnya dilarang oleh BPOM Indonesia. Jadi kalau sebenarnya lo beli skincare ya udah lo beli dari botol itu, pakai dari botol itu. Ketika itu di share injar ke tempat kecil-kecil, nggak menjamin dong itu kebersihannya seperti apa. Iya betul. Nah gue sempat stop tuh beberapa bulan di situ. Dan ternyata teman-teman gue ini memutuskan untuk tidak melanjutkan dan menyupport gue untuk lu aja Dewan yang ngejalanin, gue support lu gitu. Terus habis itu dengan sebenarnya mereka nggak nagih duit yang mereka investasikan ke bisnis itu, tapi gue kayak terima kasih banget, kayak gara-gara kalian bisnis ini tuh bisa terbangun. Dan ya udah gue balikin modal mereka dengan 2 kali lipat waktu itu. 2 kali lipat? 2 kali lipat dari modal yang mereka kasih gitu. Itu karena itu profit kan. Berapa bulan itu? Itu cuma 3-4 bulanan. 3-4 bulan? Iya, itu waktu itu kayak benar-benar penjualnya anak-anak sekolah, teman-teman gue tawarin semuanya buat beli skincare share injure gue, ternyata tuh serame itu. Habis itu gue exit dan gue muncul ke industri lokal, karena waktu itu gue diracunin sama teman gue salah satu lokal brand, waktu itu namanya Rumah Masker. Namanya dia kayak peel off mask kayak gitu, tuh kan peel off yang karat kayak gitu. Gue disaranin lu jual deh brand ini, maskernya sebagus itu. Gue iseng jual waktu itu, modal dikasih orang tua 300.000, karena waktu itu modal yang awal gue bangun sama teman-teman gue di awal tuh bener-bener abis gue pakai, karena gue nggak bisa manajemen duit waktu itu. Itu habisnya kepake gara-gara jajan atau? Iya jajan, ya gue habisin aja gitu. Gue nggak menyadari kalau
gue akan melanjutkan itu lagi gitu. Nah habis itu ternyata gue modal dengan 300.000 ini, gue minta orang tua gue minta support, gue mulai dari 10 pieces masker waktu itu, modalnya sekitar 240.000. Habis itu gue jual dengan harga 30.000, cuman profit 60.000. Setelah PO pertama ternyata yang minat tuh bener-bener banyak banget sampai teman-teman gue ini kayak nge-SG-in nih beli di sini. Dari situ customer gue tuh berdatangan gak cuma dari teman-teman gue tapi dari lingkungan-lingkungan mereka. Jadi mulailah perlahan satu kota gue tuh tahu keberadaan gue dan mulai kayak oh ternyata brand-brand lokal tuh bagus gitu loh. Nah dari situ gue ekspansi gak cuma satu brand doang, gue ekspansi ke beberapa brand. Waktu itu ada namanya Hello Derma. Sebenarnya emang mereka bukan brand-brand yang besar saat ini, tapi waktu itu bisa gue nilai penjualannya itu bener kenceng banget. Gue dari modal 300.000, gue bisa sampai di titik waktu itu gue mulai kelas 2 SMP tuh berapa sih umur kita? 13-14 tahunan ya. 13-14 tahun. Iya, 14 tahun ya. Nah, gue udah bisa dapat 100 juta di umur 15 tahun. Dalam waktu sebegitu singkat. Kenapa? Karena waktu itu gue dari modal 300.000 bener-bener gue putarin di bisnis gue waktu itu. Jadi kalau misalnya teman-teman gue bisnis bener-bener kayak uangnya tuh fokusin aja di situ. Kalau emang beneran pengen modalnya tuh nambah gitu loh. Jadi gue nggak berani. Oh ya udah bulan pertama gue bisnis boleh deh gaji buat gue 1 juta. Jangan. Jadi bener uangnya tuh gue tahan di situ sampai gue di titik itu. Gue merasa kayak oh ternyata gue udah megang waktu itu 9-10 brand lokal. Jadi gue jadi distributor, gue open reseller. Sampai ada titik gue punya ratusan reseller itu di umur 16 tahun, which is itu kayaknya 2020 atau 2021. Tuh gue udah punya ratusan reseller di Indonesia, dan itu dari beberapa brand lokal. Kayak gitu. Nah, seiring perjalanan waktu, ya seperti itu. Singkatnya itu gue merintisnya ya. Benar. Ini lu dari SMP, kelas berapa tuh? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, 14 tahun. 14 tahun. Nah, itu yang dari modal 300.000 sampai 100 juta ya? Iya, 100 juta itu bersih, 100 juta? Enggak, itu uang yang berhasil gue pegang. Oh, yang diputar itu 100 juta itu? Ya. Itu udah uang lu sendiri, nggak ada investor lain itu? Nggak ada. Jadi ibaratnya gue megang dari awal 300.000, tapi tiba-tiba gue megang uang 100 juta gitu loh. Tiba-tiba lu sadar lu megang uang 100 juta? Iya. Umur Dan itu belum termasuk tahun. kayak, ya 14 tahun, dan itu belum termasuk barang-barang yang ada, yang masih aset lancar lah ibaratnya. Aset lancar. Ya. Itu dalam bentuk uang di rekening itu ya? Uang di rekening. Bukan sama aset-aset produk-produknya iya, itu belum? Iya belum. Bahkan waktu itu gue masih pakai rekening orang tua gue, masih pakai rekening mama, karena waktu itu 15 tahun kan belum bisa punya ATM pakai M-banking kan, pasti harus atas sama orang tua. Gue punya ATM sendiri tapi kayak nggak bisa, gue tuh nggak bisa dengan bebas bertransaksi gitu loh. Karena harus pakai M-banking. Jadi gue minjem M-banking nyokap waktu itu. Sampai ternyata M-banking nyokap ini bertahan sampai gue awal masuk kuliah. Jadi awal masuk kuliah tuh gue baru bikin rekening sendiri. Baru bikin rekening sendiri pas awal kuliah? Iya, itu which is itu 2022. Gue udah running 4 tahunan. 4 tahun tuh gue tuh full pakai rekening orang tua, yang gue pakai namanya doang sih sebenarnya. Nyokap gue nggak ikut mengelola itu, jadi kayak udah dikasih aja. Tapi orang tua lu support lu banget ya soal skincare ini? Wah, sebenarnya awalnya nggak. Awalnya tuh gue sempet di tahap dimana gue SMP, SMA tuh namanya anak muda, itu kayak suka jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan sama teman-teman yang waktu itu orang tua gue tuh strict gitu loh. Kalau misalnya gue tuh harus di rumah jam 5 sore. Gue gak boleh jalan di atas jam 5 sore. Nah gue tuh masih yang suka keluar sampai jam 7, jam 8 malam. Padahal itu gak malam banget kan. Tapi mungkin bagi anak SMP, SMA tuh masih yang kayak dibatesin. Gue di situ sempet diancam sama bokap gue kayak, bisnis kamu ini aja, dibakar aja produk-produknya. Apa yang kayak gitu. Gue sampai kayak nangis-nangis dulu baru yang kayak, ya udah bersikap baik aja dulu. Jangan keluar-keluar malam. Sampai ada di titik bokap gue tuh mempertanyakan, orang tua gue mempertanyakan, kenapa kamu bikin bisnis ini? Kenapa kayak fokus banget gitu loh? Apakah kami kurang memberi apa ya? Memberi nafkah gitu ya berarti. Sampai orang tua sendiri yang bukan minder sih, tapi lebih ke gue kurang kah memberi anak gue sendiri? Gue bilang enggak sebenarnya. Tapi kayak ya udah, mereka awalnya nggak support. Setelah bokap gue mengetahui omsetnya, baru deh sih kayak oh ya udah potensial, ya udah dilanjutin. Dari situ gue disupport, dikasih lahan, dikasih tempat, dikasih kalau bikin 5 bokap gue yang bikinin. Gitu, sampai ada di titik disupport sebegitunya. Gitu. Sekarang karyawan lu ada berapa sih karyawan lu?
Karyawan gue tuh sekarang ada 9. 9. Itu semuanya di Kalimantan atau? Itu semuanya di Kalimantan. Kalau buat Sachenka sekarang gue masih belum punya karyawan, masih fokus sama partner gue. Oh, berapa orang itu fokus sama partner? Berdua. Kita Berdua? berdua doang. Berdua doang. Berarti lu masih fokusnya di bidang skincare aja ini ya? Bidang skincare gue masih belum berani dan masih melihat potensialnya tuh di sini. Jadi kayak udah gue fokusin di industri ini aja. 4 tahun ya berarti ya? Dari 2018. Dari 6 deh. 6 5 tahunan ya? 5 tahunan. 5 tahunan sampai sekarang punya karyawan 9. 9. Itu di Kalimantan semua. Di Kalimantan semua. Nah, itu lu ngaturnya gimana kalau dari sini? Dari sini tuh Manajemennya. sebenarnya susah sih. Sebenarnya sejujurnya kalau bisa gue bilang ceritain, susah banget ngatur karyawan dari jauh tuh, karena memang harus bukan di micromanage tapi lebih ke dikasih tugas terus, karena kalau nggak mereka nganggur gitu loh di sana. Oh iya. Jadi gue ceritain dulu, karyawan gue ini 9, divisinya nggak 9 orang, which is berarti divisinya nggak terlalu banyak. Gue paling fokus ke marketing, gue punya manajer juga, sama ada bagian packing atau kayak fokus ke barang, pengiriman barang, sama operasional, sama admin and sales, balas chat. Ya udah itu doang, nggak ada yang divisi HR atau kayak gimana. Karena sejujurnya untuk gue yang reseller distributor itu ibaratnya retail kan, masih belum butuh kayak gitu, dan gue masih belum membutuhkan itu. Itu total 9 lah. Total 9. Itu yang buat balesin chatnya aja itu berapa orang itu? 1-2 orang. 1-2 orang. Kalau ada fokusnya sih 1 orang. Jadi dia fokus di depan laptop buat balesin chat customer, fokus buat ke produk-produk di e-commerce kayak gitu-gitu. Terus sekarang itu udah jadi reseller sama punya produk sendiri kan? Iya. Nah, itu tapi masih ada orang yang sekalian resellnya itu ngambilnya dari lu juga? Iya, ini brand orang berarti ya. Brand orang. Kalau misalnya gue jadi reseller banyak banget. Gue tuh kan ada yang jadi reseller, ada yang jadi distributor ya. Kalau misalnya. Oh iya, jadi kalau misalnya reseller ya udah gue ke end customer. Tapi kalau gue jadi distributor, gue otomatis harus nyetok banyak biar gue bisa provide stok ke reseller gue. Nah, jadi nggak bisa, gue tuh bisa dibilang distributor sekaligus reseller gitu loh. Oh, paham. Nah, jadi lu itu lu punya supplier, lu ngambil dari situ, terus lu jadi reseller juga, tapi jadi supplier kedua gitu ibaratnya. Kadang buat reseller lainnya. Jadi ada beberapa produk yang gue ambil langsung ke brand itu, jadi langsung dikirim dari pihak pertama mereka, gue sebagai distributor. Tapi ada juga yang gue jadi reseller, gue ambil ke distributor mereka, jadi nggak langsung ke brandnya gitu loh. Iya, paham. Karena gue lebih ke fokus, biasanya produk-produk yang gue jadi reseller itu fokus ke ekspansi pasar aja sih, nambah-nambahin produk. Jadi gue nyetok produknya itu juga nggak terlalu banyak, karena ya udah gue fokus ke penyampaian ke end customer gue aja. Kalau dari segi operasional, lu itu cuman ngambil dari supplier, itu, bentar, ini lu itu dropshipper apa bener-bener ngambil stoknya juga? Gue ngambil stok. Oh, bukan dropshipper berarti ya? Jadi lu punya stoknya dari supplier, baru lu jual-jualin? Ya, jadi gue bener-bener ada modal dan ada produk yang gue pegang. Itu lu tinggal ngejualin dari supplier ke customer itu di marketplace aja berarti ya? Iya, gue fokusnya marketplace Shopee. Itu marketplace utama dan ibaratnya kayak sumber pendapatan gue tuh dari situ, sama TikTok Shop, sama sekarang gue lagi coba ekspansi ke Lazada. Baru banget sih, baru beberapa bulan terakhir. Karena ternyata gue lihat lumayan nih di Lazada penjualan skincare tuh lumayan termasuk yang paling tinggi di e-commerce itu. Oh, kalau di Lazada itu yang paling tinggi salah satunya skincare. Kenapa kalau nggak nyoba ke Tokped atau sebenarnya Blibli kalau gitu? lu tahu TikTok Shop udah ini kan sama Tokped, udah jadi satu. Jadi gue kayak ya udah, sebenarnya kalau misalnya udah kayak gitu, udah di bawah satu company, gue ngerasa ya udah gue cukup di TikTok Shop, karena TikTok Shop yang ngelola kan Tokopedia juga. Tapi memang kalau secara buka langsung di Tokopedia, itu memang toko gue emang belum eksis gitu. Karena memang di Tokopedia katanya nggak sebegitu kencang, jadi gue kayak masih gue pikirkan untuk ekspansi ke situ. Tapi kalau paling utama tetap Shopee ya, paling utama. Karena lu pada kalau beli skincare pasti di Shopee semua, atau nggak di TikTok Shop. Gue nggak tahu ya, gue nggak beli skincare sih. Cuman kalau di TikTok Shop kan itu ada TikTok affiliate, tau nggak? Mm-mm. Nah itu lu pakai gitu-gituan juga nggak? Pakai, gue TikTok sama Shopee gue buka afiliator.
Oh, Itu bisa 5%-an, 4-5%. Jadi misalnya nih lu pada kayak tertarik join affiliator, itu kayak tinggal ngepromosiin, masukin keranjang ke akun lu. Kalau misalnya ada orang yang beli lewat akun lu, ya udah lu dapat komisi 4-5% dari total yang dia beli. 4-5%. Iya, lumayan banget kan. Maksudnya satu video lu FYP deh, terus yang beli bisa terjual 1.000-an pieces, yaudah lu bisa dapat berapa juta sendiri gara-gara satu video itu. Tanpa modal itu ya Tanpa ibaratnya. modal, jadi bahkan gue sendiri ngirim lu cukup marketingin aja gitu. TikTok affiliate. Lu kalau di Shopee nih, di Shopee itu kan kalau gue lihat di Shopee kan buka di HP nih. Kan ada biasanya yang flash sale di laman awalnya itu. Nah, itu marketing kayak gitu itu menurut lu gimana sih? Menurut gue penting sih buat apa ya, itu kayak berarti jadi brandingan, bukan brandingan tapi kayak wajahnya kan sebenarnya laman awal tuh ketika lo buka toko orang lo pasti kayak ngeliat brandingannya dari situ, dari postingan beranda, ibaratnya brand mereka itu penting. Jadi gue ngebrandingin di situ. Gue adalah distributor dan reseller skincare yang lumayan lengkap dan fokus ke lokal brand. Jadi kalau orang-orang nanya brand ini yang dari Korea, brand ini dari ini, gue jarang, bukan nggak ada, tapi bener jarang banget. Dan gue memang tidak kurang tertarik ke brand-brand luar karena memang gue fokusnya ke lokal sih. Ke lokal ya. Iya. Nah, itu kalau yang di awal-awal itu kan ada yang flash sale biasanya. Nah, itu Shopee itu sebenarnya pasti kan diuntungin kan dari situ. Meskipun dia ngasih gratis ongkir. Nah, sistem gratis ongkir itu kalau misal deh 5.5, 6.6 kayak gitu itu yang paling untung itu toko apa Shopee-nya yang paling untung? Kalau skema ini udah teknis banget ya sebenarnya Shopee ini. Kalau misalnya dari kayak gitu, yang gue tahu itu tergantung flash sale-nya. Ada yang flash sale yang disediain sama Shopee, ada yang flash sale bisa gue atur sendiri dari toko gue. Oh iya. Nah kalau dari toko gue ya udah yang tahu dan tahu flash sale-nya followers gue di Shopee doang. Tapi kalau flash sale yang ibaratnya kita ikut program flash sale dari Shopee itu bakal ngepromosiin dan masukin ke beranda-beranda orang gitu loh. Jadinya kayak termasuk bikin ads gitu, tapi fokus di flash sale. Nah biasanya kalau ikutan program kayak gitu, biaya admin atau persenan yang buat Shopee itu bisa lebih tinggi kalau ikut program-program kayak gitu. Lagi ikut kayak tanggal kembar 55, 66, itu pasti Shopee itu kayak kalau mau ikut program ini lo bayar admin tambahan ya, tapi penjualannya bisa lebih kenceng dari ini gitu. Simbol kayak gitu sih. Jadi ada cara marketingnya tersendiri di Shopee-nya sendiri. Ada ads-nya, ada sistem program yang bisa mereka ikutin, kayak gitu-gitu banyak banget. Gue kan biasanya lihat sekarang itu ya di Shopee itu bisa live juga kan. Iya. Nah, itu lu udah pernah nyoba live gitu belum? Iya udah, gue bahkan punya karyawan itu fokus nge-live di Shopee. Oh ada karyawan buat nge-live doang gitu? Iya, gue punya 2 karyawan marketing. Awalnya tuh gue punya 4 sebenarnya. Karena gue pengen kayak 24 jam toko gue tuh harus on live-nya gitu loh. Sampai jam 3 pagi harus ada karyawan yang manggil jam 3 pagi. Tapi dari situ gue perlu menganalisis dong pasar di jam-jam tertentu apakah tetap efektif. Ternyata dirasa kalau pagi-pagi yang pagi banget itu kayaknya nggak bisa gitu loh, kayak nggak live pun nggak apa-apa sebenarnya. Ngerti nggak? Daripada buang-buang waktu, buang-buang gaji buat karyawan yang ternyata tidak menghasilkan juga, kayak ya udah cukup di jam-jam yang potensial aja. Kan? Jam-jam yang rame lah ibaratnya. Iya, gue kalau biasanya jam-jam rame itu siang sampai malam di bawah jam 10 malam itu masih rame. Tapi kalau di atas jam 10 malam tuh udah yang kayak sepi. Gue nggak tahu kenapa, tapi setelah gue menganalisis beberapa bulan gue coba nge-live itu ternyata ada jam-jam yang customer tuh on-nya jam-jam mereka gitu loh, jam-jam mereka buka buat belanja. Gitu. Kalau di Instagram kan ada insight-nya gitu kan, kayak kunjungan profil hari ini itu berapa, paling banyak hari apa gitu kan ya. Itu di Shopee sama berarti kayak gitu ya? Ada. Shopee. Lu TikTok juga nge-live juga, ada karyawannya juga? Apa di Shopee aja? Masih fokus di Shopee. TikTok ini sebenarnya gue udah coba kan, 2 karyawan ini gue suruh buat nge-live ke TikTok juga, tapi ternyata kurang. Nggak tahu kenapa, padahal di TikTok kan yang rame banget live kayak gitu kan. Tapi di toko gue tuh harus rutin dulu, gue harus berbulan-bulan dulu buat nge-maintain jadwal live gue tuh bener-bener bisa di-track gitu sama TikTok, baru mereka bakal nge-boost. Setahu gue sih sistem TikTok seperti itu, kecuali lo ikut ads, karena sejauh ini gue jarang banget ads kayak gitu. Gue dapat ads pun biasanya dari Shopee, kayak dapat gratis aja dari Shopee, ads 1 juta, nih 1 juta
buat lo nge-ads, tinggal gue gimana cara gue ngeproporsiin ads ini seperti apa, targetnya seperti apa gitu. Kadang ada voucher gitu dari Shopee gitu buat nge-ads gitu. Tergantung penjualan lu, tergantung followers lu berapa, kayak gitu. Benar, gue clearin lagi, lu kan udah running 6 tahun ya, 6 tahun. Ya, Waktu umur 14 tahun lu megang 100 juta. 15, oke. Oh ya, umur 15. Nah, ini di umur 20 apa 21 lu? Gue masih 19, Cir. Oh, masih 19 ya guys ya. Masih 19. Ya, abis ini 20 kan Iya, maksudnya. Abis tahun ini ini gue 20, abis ini 20. Di umur 20 dengan ratusan reseller, omsetnya berapa per bulan? Apa lu pernah rugi? Kan kalau lu lihat di TikTok yang viral-viral tuh, yang Daviena kayak atau Heidi Beauty, itu kan omsetnya kan wah kenceng sih katanya. Bukan omset lagi sih dia, profitnya aja kayak kenceng banget. Ada video-video yang ngitungin duit kayak gitu. Lu kenapa nggak bikin konten kayak gitu? Atau lu cerita dulu deh omsetnya, kendalanya itu gimana? Kalau dari segi omset gue nggak bisa ngedetailin karena emang pasti omset ini kan tiap bulan bisa beda-beda. Tapi yang jelas sumber pendapatan gue tuh dari e-commerce sama reseller, itu bisa balance. Misal dari e-commerce itu 300 juta, dari reseller bisa 300 juta juga. Jadi biasanya tuh 50-50. Nah, sejauh ini omsetnya 500 lah. Omsetnya 500. Dari semuanya. Rata-rata itu ya, rata-rata 500. 500 nih kalau dibilang berapa persen itu buat nutupin laba operasional lu? Buat operasional semuanya, gaji karyawan, itu berapa persen? Dari omset ya? Iya, dari omset. Bisa 5%-an. Bisa 5%. 5% doang. 5% doang? Iya. 95%-nya dianggap bersih. Tapi kan itu omset. Kalau misalnya dihitung dari laba bersih, itu bisa 3-50%. 30-50% dari profit ya. Lu pasti bakal ngalokasiin bisnis ini, lu profit berapa bulan ini, itu yang lu alokasikan buat operasional. Entah misal, oh ini budget marketing buat bulan depan yang gue dapet dari profit bulan ini gitu loh. Nah itu gue budgetin, berapa persen buat karyawan, berapa persen buat gaji gue sendiri, berapa persen buat reward karyawan berapa, terus berapa persen buat perputarannya itu gue alokasiin. Gitu. Ada bonus-bonus juga ya ke karyawan ya? Bonus. Dari omset tadi 5% itu 5% omset. Kalau profit bisa 30-50. Nah sisanya lu tabung itu? Iya, gue puterin, sama ada yang gue tabung. Jadi ada alokasinya gitu loh, berapa persen. Nah lu dalam sejauh ini, kan kalau gue lihat barusan 5-5% dari omset dan 30-50% dari profit. Lu tapi pernah rugi nggak? Ada titik satu bulan itu rugi gitu? Pernah. Gue kalau misalnya bilang, lu nih misalnya beranggapan kalau omset gue 500 juta, gue profitnya 250 juta sendiri, itu salah. Karena memang gue reseller distributor ini memang profitnya nggak sebegitunya. Paling gue profit 10% 10%-an. 10 sampai maksimal banget 20%. Karena ada biaya admin tadi, biaya admin e-commerce. Kalau lu tahu, Shopee itu sekarang biaya adminnya gue kena 10% apa 12% gitu. 10% saya ingat gue. Jadi kayak misalnya lu harusnya lu dapat 20% profit, kepotong 10% tuh udah buat biaya admin doang, lu jualin pakai e-commerce orang. 10% belum lagi buat operasional, buat marketing dan lain-lain. 10% itu udah dari semua penjualan di Shopee pokoknya. Wah, gede juga ya. Gede juga kalau misalnya, iya. 10% bisa 10%. dinikmatin. Iya, sama Shopee. Tapi 10%-nya masih bisa gue nikmatin. Bisa beli mobil 10%-nya. Bisa-bisa aja. Bisa. Ya nyicil bisa, kredit bisa. Terus ini. Tadi kendalanya lu kan jarak jauh, 9 karyawan di Kalimantan. Gue gak tahu gajinya berapa, cuman apa ada perputaran karyawannya tuh cepet apa enggak, kayak sebulan 2 bulan ada yang keluar jadi lu harus rekrut lagi atau gimana tuh? Kalau bisa dari segi karyawan nih krusial sih menurut gue, karena karyawan ini tuh biasanya beda kota. Gue bisa sebut Banjarmasin ini nggak segede Surabaya, Jakarta kan. Jadi orang-orang dan jenis orang itu pasti beda. Kalau misalnya nyari yang bagus di Jakarta, Surabaya banyak banget. Yang bahkan sampai nganggur, nggak dapat kerjaan itu banyak banget.
Tapi kalau di Banjarmasin yang gue survei dan berhasil gue interview satu-satu tuh banyak, itu orang-orang bagus tuh biasanya udah kerja tetap gitu loh, ngerti nggak? Oh iya paham. Jadi rata-rata yang ada di pasar itu yang bisa gue analisis, gue benar-benar harus tahu dan interviewnya itu harus benar-benar mengetahui mereka potensinya seperti apa. Jadi kalau misalnya perputaran karyawan, gue memitigasi dengan cara kontrak sih, kontrak MOU. Kontrak. Ya, bisa disebut MOU kerjasama. Jadi gue ngajuin di awal nih, lu kerja sama gue ngeperkerjain lu 6 bulan ya. Gue bisa 3 sampai 6 bulan. Karena apa, gue jelaskan gue nge-manage ini dari luar kota. Jadi nggak mungkin tiap lu ada keluhan lu mau resign sebulan sekali gue harus cari karyawan, nggak mungkin dong. Ibaratnya kita kasih pengertian gitu loh ke mereka. Karena memang sebelum ada mitigasi gue sistem MOU ini, memang kayak gue tiap 2-3 bulan tuh gue stres karyawan aja gitu loh. Karena bukan faktor gaji dan lain-lain, tapi memang habits mereka rata-rata. Gue suka ganti-ganti kerjaan. Gue suka kayak gitu ekspat. ya. Gue suka cari pengalaman. Gue suka kalau misalnya gue udah kerja nih 3 bulan, gue ntar bulan selanjutnya gue di industri yang berbeda. Awalnya beauty, tiba-tiba elektronik kah, Dikit-dikit resign, atau dikit-dikit rokok resign. kah, itu banyak banget. Jadi yang ngelamar gue tanyain kenapa kamu tertarik di sini, kayak ya udah biasa cewek dengan jawabannya saya pun juga memakai skincare, pasti kurang lebih banyak tahu. Padahal dia Rata-rata sebelumnya gitu ya. di industri rokok, jadi BA atau sales TV elektronik, itu banyak banget. Jadi kayak ya udah lo sebisa mungkin nge-maintain mereka dengan cara selain gaji ya, karena faktor terbesar mereka sebenarnya tuh gaji. Kalau misalnya gajinya dikit, mereka nggak akan bekerja maksimal. Tapi kalau kerjanya udah di pressure terus gajinya dikit, itu tuh kayak bikin mereka resign gitu loh sebenarnya. Kalau kata orang-orang zaman sekarang itu lemah-lemah gitu kan. Apa nih maksudnya lama-lama nih? Maksudnya, ini bukan gue yang ngomong, kata orang-orang. Itu kan mentalnya zaman sekarang itu Gen Z itu dikit-dikit resign, dikerasin dikit resign. Emang kayak nggak bisa kerja yang keras banget gitu. Andai kan banyak nih sebenarnya kalau lu tahu orang yang di TikTok tuh, yang dia itu nangis-nangis capek kerja, padahal laki. Nah itu jadi kata orang-orang mentalnya lemah lah. Cuman bukan gue yang ngomong. Nah lu 9 karyawan itu cewek semua? Cewek semua. Cewek semua. Itu lu sediain mes atau rumah gitu buat tidur mereka apa? Enggak, mereka itu full pulang? memang mereka domisili di situ. Dan Oh gue emang domisili situ ya? gue setiap cari karyawan pun emang cari yang domisili. Enggak yang dari luar kota terus gue sediain mes, enggak. Lu berarti punya gudang atau rumah buat naruh stok-stok lu kan? Ada. Stoknya emang lu taruh di sana semua, bukan di sini ya? Bukan. Jadi lu benar-benar harus komunikasi dong sama mereka setiap hari. Iya, setiap hari. Nggak boleh putus komunikasinya, karena kalau putus itu susah banget. Apalagi miskom itu susah. Nah, kalau misal lu kan sekarang lagi kuliah, kalau kan kita sama semester 4 nih. Menurut gua kuliah ini lumayan berat tugasnya. Iya. Tugasnya kan. Kalau materinya sih enggak. Nah, menurut lu nih kalau sambil kuliah 20 SKS lebih nih, itu gimana cara manajemen waktu buat lu komunikasi sama karyawan lu? Pertama, gue dari segi tipe orangnya dulu ya. Kalau gue tuh agak nggak bisa gabut gitu loh. Gue kalau gabut tuh bingung sendiri mau ngapain. Nice. Jadi dengan itu gue ya udah, gabut, ya udah gue kerja. Kalau misalnya ada tugas ya udah gue nugas. Tapi gue tuh bukan yang tipe orang yang gue selesaiin secepatnya tuh nggak juga sih. Tapi lebih ke manajemen waktunya aja. Nyesuaiin deadline. Misalnya deadline-nya ada tugas, deadline-nya malam ini. Ya udah gue fokus sama tugasnya dulu, karyawannya bisa gue kasihin besok kayak gitu-gitu. Sebenarnya tentang prioritas aja sih. Kalau misalnya memang dirasa akademik penting, utamain dulu akademiknya. Karyawannya kan sebenarnya gue sebagai bos gue ngerasa fleksibel ya. Karena gue yang ngatur, misal gue mau meeting, gue bisanya di jam ini kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu. Kecuali gue sebagai karyawan, tapi gue juga anak kuliahan, pasti susah banget dong manajemennya. Karena gue harus ngikut atasan. Tapi gue sebagai atasan, gue yang punya waktu gue sendiri. Ya, jadi gue cerita, waktu dulu sebenarnya orang tua gue tuh sempat ngelarang dan marah-marah gue bikin bisnis, itu takut akademik gue keganggu. Dan ngerasa kalau ini anak udah punya duit, bakal gak mau sekolah gitu loh. Bakal gak mau cari ilmu lagi. Itu yang paling ditakutin, dan ternyata yang di-highlight bokap gue waktu itu. Tapi ternyata gue tuh selalu bilang gue pengen kuliah manajemen, gue pengen kuliah bisnis. Dan itu impuan gue dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Karena kakak gue dua-duanya tuh kuliah di manajemen UNER. Makanya gue pengen UNER juga. Karena gue ngerasa mereka hebat gitu loh. Nah terus habis itu, dengan masukan nyokap bokap gue, kenapa kamu gak kuliah di Layan aja selain UNER? Tapi gue gak dibatasin juga sih sebenarnya, jangan masuk UNER tuh enggak. Gue bener didorong aja, gue mau kuliah kemanapun.
gue sangat disupport. Tapi gue nggak boleh kuliah di Banjarmasin, nggak tahu kenapa. Pokoknya gue harus keluar, gue harus ke kota-kota besar. Harus keluar malah. Nah, bahkan gue nggak boleh di situ. Iya, nggak boleh di situ. Jadi gue, apalagi kakak-kakak gue tuh pembuli banget, nggak tahu kenapa. Pokoknya lo harus kuliah di luar kayak gitu-gitu ya, kayak gitulah culture yang kayak gitu. Jadi dengan itu gue ngerasa udah support, nggak ada pantangan sih gue buat kuliah dan lain-lain. Malah disuruh di luar ya. Biasanya kan anak perempuan nggak boleh jauh-jauh gitu. Ini Ya, malah disuruh keluar ini. Ya, awalnya kayak gitu sih. Nah, bahas skincare nih. Lu kan udah tahu cara pembuatan produk-produk, seenggaknya lebih tahu dari gua lah. Nah, kan ada satu isu nih yang gua denger, itu merkuri. Lu tahu merkuri kan? Ya, kandungan. Nah, kandungan merkuri itu sebenarnya kenapa kok masih banyak dijual? Gua nggak tahu, gua bukan pengguna skincare banget. Cuman kenapa kok masih dijual dan kenapa kok dilarang sama BPOM, tapi masih banyak yang beli? Oke. Gue ngomong sebagai orang awam aja ya, atau oke. orang penjual skincare yang gue bukan orang farmasi, jadi gue nggak bisa nih ngedetailin merkuri itu apa, bahayanya tuh detailnya seperti apa. Tapi yang jelas merkuri ini dilarang BPOM dan dilarang diedarkan di Indonesia karena memang dia berbahaya. Dia nggak cuma berbahaya buat kulit, tapi buat organ tubuh, bisa menyebabkan kematian kayak gitu loh. Oh iya. Kayak gitu. Jadi makanya BPOM tuh melarang. Kalau misalnya nggak ada efek samping kan nggak mungkin dilarang kan, logikanya. Iya. Nah, tapi ternyata merkuri ini ya bisa dipakai untuk skincare dan beneran bikin putih bersih banget gitu loh. Makanya orang-orang tuh tergiur, apalagi orang-orang yang belum aware terhadap skincare. Mereka belum tahu efek sampingnya seperti apa. Nah, makanya tuh masih diperjualbelikan dan disalahgunakan oleh pengguna atau pihak-pihak tertentu yang kayak yang penting-pentingin duit aja lah. Ya udah, mereka jual produk skincare yang racikan yang nggak jelas dari mana, ngeracik di rumah sendiri. Apakah itu sudah ketentuan? Enggak. Jadi mereka asal sebarin aja gitu ke pasar. Tapi sekarang BPOM setahu gue udah ketat sih. Jadi udah yang yang udah terjun langsung ke toko-toko kosmetik atau ke online kayak gitu. Survei-survei kayak gitu, karena memang merkuri ini sebahaya itu. Emang dia bisa merusak organ tubuh kayak tadi dan tidak disarankan dalam jangka panjang bahkan. Jadi itu dijual, kebanyakan orang itu pengen untungnya aja berarti ya? Sebagai penjual ya, sebagai itu penjual. Pengen untungnya aja, terus yang penting customer gue puas, ngerasa putih, ngerasa awards gitu produknya, padahal itu sebenarnya membahayakan dan menyeramkan gitu. Tapi orang itu tetap beli karena pengen putih instan, pengen glowing instan gitu. Karena hasilnya cepat, terus mereka ngerasa bagus, dianggap bagus gitu loh produknya, karena beneran worth di mereka. Padahal ya sebenarnya produk-produk yang menyeramkan, yang bisa 2 minggu 3 minggu udah putih kayak gitu kan sebenarnya serem kan. Nah, mereka merasa kayak gue nggak bisa nih lepas dari ini, gue harus tetap kayak gini mukanya. Padahal kalau mereka terusin ya itu bahaya. Oh, berarti kalau sekali 2 kali itu nggak kerasa banget ya? Nggak kerasa banget. Berarti nunggu pemakaian langsung itu kayak narkoba ibaratnya, nggak bisa lepas gitu. Itu ada ketergantungan gitu ya? Itu ada itunya, ciri-ciri atau apanya gitu? Ciri-cirinya sih sebenarnya sesimpel dia putihnya tuh nggak normal. Putihnya nggak normal? Putihnya nggak normal biasanya. Terus beda, kadang muka sama tangannya beda. Gitu. Karena kan kalau misalnya putihnya emang karena gen dia yang dirawat, itu kan pasti kelihatan kan. Tapi ini tuh nggak, ini beda aja gitu, vibes dan warnanya tuh beda. Dan biasanya orang-orang merkuri yang mencoba melepas itu mereka udah merasakan pace di mana breakout parah yang kembali lagi ke muka awal gitu. Oh, berarti sebelum memarah gitu kayak sampai kematian, ngerusak organ itu gara-gara ketergantungan itu udah ada efeknya di muka dulu itu. Di muka. Kayak jerawatan gitu. Oh, yang jerawatan banyak-banyak itu salah satunya mungkin merkuri gitu. Iya, bisa penyebabnya. jadi. Cuman lu udah punya produk yang BPOM semua gitu kan? Iya. Reseller. Iya. Oh ya, lu kalau misalnya gue reseller distributor itu sebenarnya BPOM semua, karena memang brand-brand ini tidak akan boleh dipasarkan kalau mereka belum BPOM. Oh ya, betul. Jadi gue pun pasti dapat produk yang masuk ke gue itu produk-produk yang BPOM. Tapi kalau brand gue sendiri udah BPOM. Gue pun produksi di pabrik-pabrik berstandar dan ternama lah. Ibaratnya kalau misalnya gue tanyain ke orang-orang, lu tau brand ini nggak? Ini produksinya di pabrik gue juga kok. Nah, rata-rata ya emang satu pabrik aja, tapi formulasinya beda. Formasinya beda tapi? Iya, formulasinya beda. Cuman lu udah punya produk nih sekarang? Gue udah punya produk, tapi masih belum launching. Masih belum launching? Iya, masih belum launching. Namanya apa tuh, biar pada tahu nih misal?
Oke, gue kalau nama brandnya ya, nama brandnya itu Sachanka. Kalian cari aja Sachanka. guys di Instagram Sachanka. Sejauh ini sebenarnya gue belum running, karena memang masih tahap planning, bukan planning, lebih ke gue harus nyiapin dulu nih perizinannya, BPOM-nya, izin edarnya, itu kan penting. Baru ketika gue dapet izin edarnya, gue bisa produksi massal, baru deh setelah gue megang produknya, gue baru berani marketingin dan gue baru mulai jalan. Oh, berarti Ya. Sachanka ini belum BPOM berarti? Udah BPOM, Udah, tapi belum BPOM-nya produksi udah, aja. cuman belum produksi. Belum produksi. Nah, kalau biar penonton tahu nih, proses biar BPOM itu, kata lu kan udah dipermudah kan sekarang. Itu biasanya apa aja yang dipersiapin kalau lu tahu? Kalau misalnya BPOM itu yang jelas harus ada nama brandnya sudah di HKI-kan. Jadi kalau misalnya belum ada nama brand di HKI-kan itu nggak bisa. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah ada brand di HKI-kan, ya udah lu cari maklon aja yang lu harus trial dulu sesuai lu pengen produk kayak gimana. Lu coba di beberapa pabrik, kalau misalnya ada yang cocok, ya udah lu MOU aja sama produk ini, gue cocok sama produk dan formulasi lu, dan ya udah bisa tolong di BPOM kan, gak ya udah sebenarnya proses sebenarnya mereka semuanya. Oh, kita udah tinggal terima jadi Tinggal gitu. terima, yang penting produknya udah sesuai, udah ada nama brand HKI-nya, udah sesuai sama packaging-nya mau seperti apa, brief produknya mau seperti apa, produksi massalnya mau kapan, detailnya kapan, time-nya udah jelas, itu aman sih. Jadi kayak udah tinggal diserahin aja ke mereka. Itu kalau sekarang udah 3-4 minggu aja nih? Bahkan gue kemarin 3 minggu udah keluar nomor BPOM-nya. Oh, nah itu kalau dari segi biaya, kurang lebih berapa lu ngeluarin buat BPOM satu produk itu? BPOM tergantung pabrik ya, kalau pabrik gue kemarin free. Oh, free? Iya, gue kemarin ada yang free, ada yang bayar. Ada yang sistem deposit gitu. Jadi misalnya gue bayar BPOM ini 5 juta buat satu produk. Tapi syaratnya lu harus produksi 5 kali di gue. Jadi berarti lu kayak reorder dan reproduksi gitu loh. Setelah lu produksi bakal gue balikin duit 1 juta. Jadi jatuhnya free sebenarnya. Tapi ada juga yang harus bayar. Misal bayarnya kisaran 3-5 juta sih sebenarnya. Nah, kalau yang harus bayar itu biasanya gimana tuh? Banyak, tergantung aja. Kadang mereka tuh kayak ada, bukan orang dalam tapi bagian pabrik mereka tuh kayak komunikasi gitu loh sama orang-orang BPOM ini. Jadi tergantung mereka kebijakannya mau seperti apa. Bisa jadi uang ini kan sebenarnya buat pabrik mereka sendiri. Atau emang uang ini buat BPOM-nya kah? Itu kita nggak tahu. Udah satu produk berarti ya yang BPOM ya? Yang udah keluar BPOM-nya satu produk. Tapi duanya lagi menyusul, lagi proses. Nah, kalau lu dulu sempat punya produk sendiri apa enggak? Yang pas umur 14 tahun tuh? 14 tahun gue belum punya. Gue produk sendiri waktu itu 16 tahun. Nah, tapi kalau lu pikir-pikir sekarang, produk lu kalau lu jual sendiri sama jadi reseller, itu marginnya, keuntungannya lebih besar mana? Produk sendiri jauh. Kalau lu lihat profit, lihat margin, itu jelas kalau lu punya produk sendiri. Lu bisa request aja gitu punya margin berapa, tapi kalau lu ngejual produk orang kan dan harus ada standar harga yang ditetapkan, itu harus ngikutin gitu. Jadi ngikutin aja sebenarnya profitnya bisa 10-25%, tapi kalau misalnya lu brand sendiri bisa 50-70% sendiri, tergantung yang lu mau tetapin gimana. Biasanya kalau, gue nggak tahu sih kalau produk-produk skincare itu apa aja, cuman satu skincare itu harganya berapa sih satu? Apa nih produk apa dulu beda-beda? Terserah. Rata-rata deh, rata-rata. Rata-rata sih di bawah 100.000 kalau lokal brand sekarang. Yang dianggap normal dan gak mahal itu biasanya di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Di atas 20-30.000 tergantung produknya biasanya. Itu kalau sebagai reseller, lu jual 100.000, lu ambilnya biasanya berapa itu? Nyampe 70.000? Apa profitnya? Enggak, ngambil dari suppliernya. Bisa nyampe. Tapi kalau buat produk sendiri, lu jual 100.000, bisa jadi margin gue 50-60.000 sendiri. Bisa sampai 50% bawah sendiri. 70.000 banget berarti. Oke, itu kalau tentang profit. Nih, kalau lu mau ke depannya, lu pasti masih tetap distributor, reseller, sama bikin produk sendiri. Iya, karena sebenarnya as simple as gue terinspirasi bikin brand sendiri, karena gue ngerasa gue harus mempelajari produk orang lain dulu gitu loh. Gue harus mempelajari pasarnya seperti apa, industri ini seperti apa. Gue baru berani terjun ketika gue sudah mempelajari kompetitor lah ibaratnya. Nah, baru gue bikin brand sendiri karena gue terinspirasi kayaknya gue udah cukup deh ilmu gue di dalam bidang kalau gue bikin brand sendiri. Gue ngerasa gue udah punya banyak kenalan.
owner brand yang bisa nge-support gue, atau misalnya kenal pabrik yang udah nawarin kerja sama gue, itu banyak. Jadi harus bisa lihat opportunity sih sebenarnya. Ini lu udah di Kalimantan tuh udah punya toko offline gitu apa gimana sih? Belum, gue rencananya habis kuliah. Oh berarti cuman jualan di online ya? Online, gue cuma punya gudang, tempat penyimpanan, tempat operasional, ya udah. Nah kan kalau kompetitornya kan pasti banyak nih kan, skincare udah satu Indonesia udah banyak lah, pasti semua cewek kan butuh skincare, gak cewek doang kan, pasti cowok juga. Nah kenapa punya lu tuh salah satu yang sukses kan, yang sukses? Gue manggilnya gitu sih. Cuman apa yang bedain toko lu sama toko yang lain? Kenapa kok orang nggak beli di toko lu, tapi kenapa orang beli di toko lu tapi nggak beli di toko lain? Apa bedanya? Oke, kalau berdasarkan survei gue ke customer gue dari dulu tuh menerapkan sistem organic marketing. Jadi gue benar-benar ngebangun marketing gue dengan marketing gue sendiri tanpa ads, tanpa endorse atau tanpa paid promote kayak gitu-gitu. Jadi gue benar-benar ngebangun organik ini dari customer gue advocate teman-temannya, gue beli di sini nih. Jadi bikin mereka loyal gitu loh. Itu pertama trik marketing gue sistem organic marketing. Jadi gue di organic marketing ini yang dinilai lebih sustain gitu loh pasarnya. Jadi berarti lo mau gimana pun pasarnya tetap ada karena mereka udah percaya sama lo. Produk apapun yang gue jual, bahkan sampai ada customer gue yang kayak, aku yakin kalau Kawanda yang ngejualin produk ini di sini pasti udah dianalisis gitu produknya seperti apa. Sesimpel kayak gitu. Mereka ibaratnya udah percaya. Gue muncul dan memperlihatkan muka gue sebagai owner itu tujuannya itu biar nge-build trust sebenarnya. Berarti yang lu tanemin pertama itu kepercayaan dulu ya? Kepercayaan dulu. Tapi kan ada, gue nggak tahu sih. Cuman gue yang gue denger itu skincare itu kan buat kulit ya, buat kulit nih itu cocok-cocokan gitu. Ada yang pakai produk ini nggak cocok. Itu emang bener apa gimana? Benar. Oh benar gitu. Karena makanya ada dokter kulit karena memang konsultasi kulitnya tuh beda-beda. Jadi jenis kulitnya beda-beda. Ada yang nggak cocok sama kandungan ini, ada yang cocok banget sama kandungan ini. Ada juga yang kandungan mereka pakai kandungan ini sama kandungan itu nggak bisa digabungin, nggak bisa dipakai dalam satu waktu. Karena kalau dipakai dalam satu waktu itu ibaratnya kayak jadi racun lah buat kulit lo, nggak cocok gitu loh. Mereka malah bentrok gitu ingredientsnya ada juga. Tapi ada juga di kulit yang ini malah ngegabungin dua ingredients itu tuh malah bagus banget di kulit mereka. Ada yang kayak gitu. Makanya mereka harus tahu kulit mereka sendiri dulu. Makanya dokter kulit ada konsultasi. Gue termasuk sih, gue bukan open konsultasi sebagai dokter, tapi gue yang mengerti dari segi ingredients buat manfaat ini. Kayaknya buat kulit kayak gini, lu bagus pakai ingredients ini deh. Tapi kalau kulit lo yang kayak gini, itu kayaknya jangan deh campurin ingredientsnya sama ini. Sesimpel konsultasi kayak gitu. Cuman lu kepikiran buat hire dokter kulit gitu kak? Atau lu mitra sama dokter kulit gitu buat lu kan nanti mungkin ada pikiran bangun kayak klinik kecantikan gitu. Lu udah kepikiran belum kayak gitu? Klinik sebenarnya gue belum, karena sebenarnya bisa-bisa aja walaupun gue nggak ada background farmasi sama sekali ya, tinggal kerja sama aja sebenarnya. Dan asal punya modal itu gampang sebenarnya. Kayak udah, gue kalau klinik masih belum kepikiran. Gue saat ini masih pengen punya offline store itu sih. Tapi gue masih coba analisis pasar apakah gue muncul di 2026 gitu habis gue lulus kuliah gitu ya. Apakah itu masih potensial atau ternyata opportunity cost-nya gue lebih baik online aja, ekspansi di online aja kan. Itu harus gue analisis dulu. Emang kadang kan banyak sekarang orang yang jualan di online itu lebih banyak kan customer-nya daripada orang yang datang di toko offline store-nya gitu. Iya itu benar. Daripada ngeluarin biaya lagi ya mendingan itu sih. Mungkin di online dulu ya mungkin. Oh ya, kalau dari isu-isu lain nih, kalau gue inget tuh ada Daviana, tahu kan Daviana skincare itulah. Nah itu ada kasus dia itu sampai nyewa Hotman Paris. Itu gara-gara dia kan punya produk terus punya reseller juga. Nah resellernya ini ngejual produknya di bawah harga kesepakatan yang dia buat sama Daviananya. Nah itu maksudnya tuh gimana tuh? Kenapa kok dianggap merugikan Daviananya sendiri? Kalau gue beri pandangan sebagai owner brandnya, gue memposisikan sebagai owner Daviana sendiri. Kalau misalnya gue punya ketetapan harga, misal let's say Daviana Skincare ini kan rata-rata sepaketnya tuh yang gue tahu 300.000. Modalnya misal cuma 200.000, itu kan lo profit 100.000 itu udah gede banget kan.
Nah, itu ada seller-seller nakal, reseller-reseller mereka yang nakal, itu ngejualnya tuh 250.000, padahal officialnya tuh ngejual tuh 300.000 gitu loh. Mereka udah punya ketetapan harga sendiri. Dan owner Devian ini emang berhak sebenarnya buat menuntut dan ibaratnya nge-blacklist reseller-reseller mereka yang melanggar harga dan melanggar ketetapan. Karena beda brand kan biasanya beda kebijakannya. Ada yang ya udah terserah lu bebas jual harga berapa. Yang penting gue juga bebas dong ngejual harga berapa kayak gitu. Ada juga yang gitu. Tapi Devian ini punya kebijakan dan dia ini merasa kayak seller-seller nakal ini tuh merugikan gitu. Dan gue kenal beberapa seller atau reseller resmi Deviana itu yang nyetok tuh bisa sampai MM-an sendiri satu reseller. Lo bayangin kalau jadi owner tuh MM-an tuh udah hal yang biasa kan. Nah itu nakal-nakal tuh, ada beberapa yang jualnya tuh di bawah harga ketetapan, karena itu ownernya memutuskan untuk seperti itu. Bahkan kalau punya brand sendiri, lu punya ketetapan kayak gitu, dan di e-commerce tuh lu ada ngelihat seller-seller nakal yang jual di bawah harga, lu bisa ngilangin tokonya. Karena emang se-powerful gitu ya. Oh berarti gara-gara dia ngejual di bawah harga, misal harusnya nih Deviana jual 100.000, tapi resellernya tuh ngejualnya 90.000. Meskipun dia masih untung, tapi itu bakal satu ngerusak harga ya. Satu ngerusak harga, mungkin sama ada orang yang ngejualin KW-nya mungkin ya. Iya. Gara-gara ini harganya sama nih 90 nih. Nah, tapi dikira orang itu ini reseller nakal, padahal ini udah produk KW-nya lagi, bukan produk aslinya lagi. Takutnya berimbas seperti itu, karena produk KW kan biasanya lebih murah kan. Nggak mungkin dong ada produk KW lebih mahal atau harganya sama. Nah, itu sebenarnya memitigasi hal kayak gitu juga. Ketika mereka udah punya ketetapan harga 300.000, ada yang jual 200.000, pasti dong mereka kayak skeptis kayak gitu, atau bahkan customernya bertanya-tanya, kok bisa sih mereka jual harga segini, ini ori apa enggak, kayak gitu. Nah, tapi lu kan juga punya reseller kan? Lu sebagai distributor, pernah nggak ngelakuin reseller lu ngelakuin hal-hal kayak gitu? Banyak. Oh, Bahkan bisa jadi gue sendiri. Bukan gue sendiri yang melanggar ya, tapi bisa jadi ada brand-brand yang sebenarnya marketingnya tuh kurang. Jadi gue kayak yang penting gue terima produk, gue nggak dibantu buat ngepromosin produk ini. Harusnya kan mereka sebagai owner brand itu bertanggung jawab buat marketingin produknya sendiri. Tapi setelah mereka ngasih produknya ke reseller atau distributor, mereka ya udah dilepas gitu aja gitu loh, nggak di manage gitu. Ya udah deh, dari situ gue memutuskan kayak gue nurunin harga deh, dan itu biasa gue selalu izin sih. Gue izin nurunin harga ya, karena expirednya 3 bulan lagi misalnya, mungkin dong mau kejual. Daripada expired dan sia-sia gitu ya. Mending ya udah dijual segera murah, laku gitu. Dijual murah atau jadi flash sale atau dijadiin bahan giveaway kayak gitu. Tapi itu semua tergantung owner brandnya juga ya. Kalau ngizinin itu aman-aman aja sebenarnya. Tapi kalau emang nggak ngizinin terus dia maksa, nah itu yang masalah mungkin. Takutnya jadi brandingan dia sebagai reseller juga jelek gitu loh. Takutnya brand-brand lain juga nggak mau kerjasama sama dia, padahal dia reseller yang lumayan besar, bisa jadi. Berarti udah lu sebagai reseller sama distributor pun udah banyak banget konfliknya. Iya. Meskipun konflik kecil-kecil gitu ya, tapi itu bisa dituntut juga tapi ya. Bisa sebenarnya. Ini deh, ada nggak kasus di toko lu nih, toko lu yang lu alamin itu merugikan lu banget, dari reseller, dari supplier, atau dari mana deh? Ada nggak? Pernah. Ini sebenarnya ceritanya panjang, tapi sesimpel gue waktu itu nyetok barang sampai puluhan ribu pieces. Karena gue waktu itu jadi agen yang ngehandle di Kalimantan sama Sumatera, sama Sulawesi. Pokoknya satu Indonesia kecuali Jawa itu gue yang handle. Gue nyetok puluhan ribu pieces, ternyata marketingnya langsung hilang gitu aja. Market suppliernya? Bukan supplier, tapi mereka tuh nggak bertanggung jawab marketingin lagi. Gue udah nerima barang puluhan ribu pieces, itu kayak udah yang dilepas gitu aja. Tuh gue bingung banget, ya udah mau nggak mau itu gue jalan sendiri. Dan gue bukan keizin sih, lebih ke kayak gue izin ya, gue ngerusak harga lu karena lu tidak berkontribusi marketing. Gue bingung sekarang ngejualnya gimana. Distributor reseller gue pada lari semua karena produk lu nggak laku di pasar. Simpel kayak gitu. Itu konflik yang merugikan gue, merugikan reseller gue yang stoknya udah ada di mereka tapi nggak bisa ngejualin. Tapi ternyata masalahnya ada di owner brandnya sendiri. Itu kayak lu di scam gitu ya? Kayak udah dijebak gitu, ya nggak sih? Bisa jadi sih sebenarnya. Ya, cuman banyak hal-hal kayak gitu yang lu tahu di teman-teman lu atau yang punya bisnis kayak lu itu banyak yang emang banyak brand-brand yang kayak gitu. Emang satu-satunya cara ya ngerusak harga, terpaksa dijualin dengan harga di bawah kesepakatan gitu, nggak ada ngelapor kemana gitu, nggak ada ya? Bisa harusnya sih tetap melapor dan komunikasi ya, tapi tergantung owner brand ini diajak komunikasi bisa apa enggak. Kadang kan yang
bisnis skincare itu kalau gue lihat di TikTok itu ada yang dibilang kayak Daviana nih, itu dituduhnya money laundry, kayak gitu-gitu. Itu gimana tuh? Kenapa kok bisa dituduh money laundry? Itu beneran apa enggak? Lu gimana sebagai owner brand? Nggak tahu sih ya, tapi sebenarnya mungkin aja. Tapi yang gue lihat yang beneran sampai money laundry itu nggak ada sih. Nggak ada yang gue tahu detailnya. Tapi orang-orang ngiranya aja sebenarnya money laundry. Setahu gue kalau emang penjual yang sekejam itu, gue bisa lihat kayak MS Glow, Davian yang dikira money laundry itu, gue bisa nilai penjual mereka sebenarnya di faktanya di reseller dan distributor mereka sederes itu. Kayak reseller yang kecil, yang gudangnya kecil, tapi bisa nyetok sampai MM-an, sesimpel itu. Kayaknya ini udah lama banget nih ya podcastnya. Ya daripada penontonnya bosan ya. Daripada penontonnya bosen, terlalu daging pembahasan kita, udah kita tutup aja sampai di sini. Oke. Closing statement ya dari gue ya. Oh iya, boleh closing statement. Nih, ini nih. Ini kan masih 2024, masih lakukan skincare kan, masih banyak di online. Lu kasih pesan-pesan buat anak muda yang masih mau bisnis, salah satunya bisnis skincare, itu masih lu rekomen, udah telat apa lewat masanya gitu? Gimana? Fokus ke skincare aja kali ya. Buat teman-teman nih yang mau mulai bisnis skincare, terjun atau mulai brand sendiri, gue sebenarnya masih sangat merekomendasikan selama kalian punya tekad dan mental yang kuat dan siap modal untuk hilang. Karena gue pun seperti itu. Ketika lo udah terjun ke dunia skincare tuh udah bukan red ocean tapi black ocean, itu udah susah banget bersaingnya, udah banyak banget kompetitor lo. Jadi lo ketika lo marketing yang gak kuat, ya udah lo siap-siap kehilangan duit dan nggak naik gitu brandnya, sesimpel itu. Jadi kalau dibilang telat sebenarnya nggak sama sekali, bisa lo mulai dari sekarang asal mental lo kuat. Oke. Bye guys, see you on the next Oke, thank you. Dadah.